Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Tujuan dibuatnya video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester dari mata kuliah alat permainan edukatif yang diampu oleh Bunda Primanita Solihah MPD. Saya Daniela Karismatika dengan NIM 2204289 perwakilan dari kelompok 5 kelas 3A. Di sini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya. Jadi sebelum ke pembahasan, yuk kita kenalan dulu. Saya Anida Salsabila dengan NIM 2200988. Izin memperkenalkan diri, nama saya Meranti Auliha dengan NIM 2207613. Nama saya Nisri Nadia Ulhaq dengan NIM 2209112. Perkenalkan, nama saya Fadila Tanti dengan NIM 2201135. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fima Hairunisa dengan NIM 2204008 dari kelas 3A PG PAUD UPI Kampus Purwakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miladinillah dengan NIM 2202032. Perkenalkan, nama saya Miftahul Izasari dengan NIM 2203128. Di sini kami akan membuat video pembelajaran interaktif dari alat permainan edukatif dengan tema Happy Home yang kami buat. Selamat menyaksikan. Yang pertama itu ada permainan gantungan baju dengan tema kebutuhanku. Nah ini tuh ya dapat membantu anak-anak itu memahami konsep dasar tentang kebutuhan pribadi mereka gitu, kayak gimana ngerawat pakaian gitu, keterampilan dalam kemandirian di sehari-hari. Juga ini tuh melatih keterampilan motorik halus dan koordinasi mata dan tangan. Di sini di huruf hijaiyah di sini di bagian huruf hijaiyah kami mengambil dari, mungkin bisa dari tema lingkunganku ataupun tema lainnya. Di sini tidak dipatokkan dimasukkan ke dalam tema apa, karena dari huruf hijaiyah sendiri itu kan mengambil dari aspek perkembangan moral dan agama. Nah, dalam permainan ini nantinya itu bisa dijadikan dalam beberapa tema-tema gitu, dimana ketika kita mau mengembangkan aspek moral dan agama, nantinya permainan ini tuh dapat diselingi gitu, jadinya tidak dipatokkan dalam tema-tema apa saja, tapi bisa juga dalam tema lingkunganku, dimana kita akan memperkenalkan salah satu pembelajaran moral dan agama, yaitu mengenalkan huruf-huruf hijaiyah. Di sini kami menyocokkan gitu ya, nantinya kita akan mencontohkan di sebelah kanan dan teman-teman anak-anak nantinya menyocokkan di sebelah kiri sesuai dengan contohnya, seperti itu. Selanjutnya ada Magic Board, di mana Magic Board ini mengandung tema diriku. Nah, dari permainan Magic Board ini anak dapat mengenal anggota tubuhnya seperti tangan. Nah, subtemanya itu bisa dengan jari, ia mengenal jari-jarinya. Lalu, saat mereka memainkan Magic Board tersebut, mereka dapat menggambar tangan atau jari-jari mereka di papan Magic Board tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada bagian permainan yang bernama Puzzle of Shapes and Colors. Jadi pada permainan ini kita mengambil untuk tema lingkunganku, karena pada permainan ini tuh mengenalkan bangun-bangun ruang yang ada di sekitar kita. Misalnya nanti kalau tanya jawab, rumah kita itu berbentuk apa, misalkan jawabannya berbentuk persegi, atau atap rumahnya itu berbentuk segitiga. Farming mengambil dari tema lingkunganku, yang dimana farming ini berada pada sisi luar belakang. Mengapa mengambil tema farming pada sisi luar belakang ini? Karena kita menggambarkan bagaimana rumah yang asri yang terdapat sebuah kebun buah dan juga kebun sayur. Farming ini nanti kegiatannya yaitu anak-anak mengambil buah lalu memasukkannya ke dalam tempat wadah, juga sayur khususnya wortel yang akan kami tanam pada tanah. Lalu anak mencabutnya satu persatu, memasukkannya juga kepada wadah.
lalu mengembalikannya terus seperti itu berulang. Selanjutnya ada permainan Puzzle of Family yang diletakkan di dinding dalam belakang rumah. Nah, permainan ini kami menggunakan tema keluargaku, yaitu mengenalkan anggota-anggota keluarga. Namun di sini kami tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia, kami di sini menggunakan bahasa Inggris dalam upaya untuk menambahkan kosakata anak. Nah, ini ialah salah satu upaya dalam mengembangkan perkembangan bahasa anak. Nama anggota keluarga yang kami gunakan di sini itu seperti ayah, father, mama, mother, nenek, grandmother, kakek, grandfather, kakak perempuan, sister, dan kakak laki-laki, brother. Nah, jadi seperti itu. Lalu selanjutnya, permainan ini dimainkan seperti bermain puzzle, di mana nanti anak-anak sebelumnya kata-kata tersebut kami urutkan secara acak, lalu anak-anak membenarkan urutan tersebut sesuai dengan contoh yang ada di bawah foto tersebut. Dalam memainkan Puzzle of Family ini, kami menggunakan perekat velcro. Nah, di sini ialah upaya kami untuk meningkatkan motorik halus anak, karena dalam melepas pasang velcro tersebut itu adanya gerakan pada jari-jari tangan anak. Sekian penjelasan dari tema keluargaku. Terima kasih. Selanjutnya, pada bagian ini kita gunakan sebagai pintu utama. Nantinya di sana akan ada jendela dan pintu yang bisa dibuka tutup. Nah, di sini juga dapat melatih motorik halus anak karena anak akan memasangkan kancing ketika pintu dan jendela itu akan ditutup dan anak akan membuka kancing ketika pintu dan jendela itu akan dibuka. Selanjutnya ada permainan jam dinding. Pada permainan jam dinding ini termasuk pada tema PAUD, salah satunya yaitu pada lingkunganku, di mana pada permainan jam dinding ini akan mengenalkan anak seputar barang-barang di lingkungannya, lalu angka-angka dan waktu pada jam tersebut. Adapun kegiatan yang akan terjadi selama permainan jam dinding ini yaitu interaksi antara guru dengan anak, lalu interaksi antara anak dengan teman sebayanya. Dan cara bermainnya dalam jam dinding ini yaitu nantinya guru akan memantik pertanyaan seputar angka dan waktu jam, lalu anak akan diarahkan untuk mengatur atau menyesuaikan jarum panah jam sesuai dengan waktu jam gitu. Contohnya seperti anak itu ingin di jam 9 gitu. Nah, kan di jam ini ada dua jarum panah jamnya, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, anak ini pun akan mengatur gitu. Kalau jam 9 berarti yang jarum pendeknya ke angka 9 dan yang jarum panah jamnya panjang itu ke angka 12 seperti itu. Dan pada permainan jam dinding ini sangat berpengaruh tentunya dalam perkembangan anak, yaitu dalam perkembangan kognitif, motorik halus, serta sosial emosional anak. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan video pembelajaran interaktif dari kelompok 5 kelas 3A. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.